Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan coba membahas tentang motivasi karyawan pada perusahaan, terutama di sini tentang perusahaan PLN. Baik. Ini untuk yang pertama, motivasi itu kita harus tahu bahwa motivasi itu adalah kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi perusahaan tersebut. Sikap mental karyawan yang positif, yang membangun, itu bisa menciptakan situasi kerja yang dapat memaksimalkan potensi mereka. Nah, ada 3 kunci dari motivasi itu sendiri. Yang pertama adalah upaya, yang kedua adalah tujuan dari perusahaannya, yang ketiga adalah kebutuhan. Selanjutnya, motivasi itu muncul dari mana? Motivasi itu muncul dari dorongan yang mempunyai unsur dari tujuan. Tujuan itu menyangkut soal kebutuhan. Maka dari itu, tujuan yang tidak punya unsur dari kebutuhan manusia atau khalayak ramai, berarti itu tidak dimasukkan ke dalam tujuan. Motivasi itu ada 2, balik ke yang tadi. Asalnya ada intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu perasaan puas dari dalam diri, dari dalam hati untuk melaksanakan pekerjaan itu. Dan ada yang kedua, itu ekstrinsik. Ekstrinsik itu ketika kita melakukan pekerjaan, kita diberikan upah atau gaji atau imbalan. Terus yang selanjutnya, model sederhana dari motivasi yang pertama, adanya kebutuhan. Setelah adanya kebutuhan, baik itu secara makanan, kebutuhan, butuh keamanan, butuh suasana yang nyaman, maka itu berubah menjadi motivasi. Motivasi itu akan dicari dan jalannya akan dibutuhkan dengan adanya behavior. Behavior itu nanti kita akan pilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan akhirnya setelah motivation, behavior, dan akan ada yang namanya reward, imbalan atau gaji. Maka itu akan selalu berputar kembali. Ada kebutuhan, motivasi, behavior, reward, ulang lagi. Dan reward itu ada ekstrinsik dan intrinsik. Dan selanjutnya ada motivasi karyawan PT PLN. Nah, ada 3. Yang pertama, motivasi kerja tinggi PT PLN itu karena kebutuhan mereka terpenuhi, baik yang tadi, yang makanan mereka, kenyamanan, keamanan mereka. Dan yang kedua, rasa aman dalam bekerja. Itu adalah sangat-sangat krusial sekali, sangat vital sekali untuk memperbarui motivasi dari para karyawan PLN. Dan yang ketiga, itu ada pemberian pengendalian administrasi dan personel untuk mendukung ya, berarti mensupport motivasi kerja dari karyawan PLN. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan teori tentang motivasi karyawan. Yang pertama, ada teori McGregor. Terdapat 2 teori, yaitu ada teori X dan juga teori Y. Teori X memiliki pandangan yang negatif dan pesimis, di mana karyawan dipandang tidak memiliki tanggung jawab, tidak mau berubah, tidak suka bekerja, dan juga tidak suka memimpin. Lalu, teori Y berkebalikan dengan teori X. Teori ini memiliki pandangan yang optimis dan positif, di mana karyawan dipandang memiliki ambisi yang baik, memiliki tanggung jawab yang baik, kreatif, imajinatif, dan inovatif. Dari kedua teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajer harus bisa memahami karakter setiap karyawannya sebelum memberikan motivasi pada karyawan, agar motivasi tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Lalu yang kedua, ada teori Maslow. Menurut Abraham Maslow, ada 5 tingkat hierarki kebutuhan manusia. Yang pertama ada fisiologis, yang kedua ada rasa aman, yang ketiga rasa cinta, yang keempat ada harga diri, dan yang kelima ada aktualisasi diri. Diasumsikan bahwa orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang pokok sebelum berusaha memenuhi kebutuhan lainnya. Arab dan Tanjung menyebutkan bahwa motivasi yang diinginkan karyawan adalah jaminan ketenangan dan ketegangan terhadap diri dan keluarga pegawai, kondisi lingkungan kerja, baik secara fisik maupun non-fisik, dan juga jaminan kebebasan dalam menjalankan pekerjaannya. Lalu, menurut McClellan, ada 3 komponen dasar kebutuhan. Yang pertama ada pencapaian, yang kedua ada afiliasi, dan yang ketiga ada kekuasaan. Kebutuhan akan pencapaian merupakan kebutuhan untuk mencapai sukses yang diukur dari standar kesempurnaan
tiap orang tersebut. Lalu ini juga berhubungan dengan pekerjaan dan akan mengarahkan tingkah laku mereka dalam usaha untuk mencapai prestasi, di mana mereka akan berusaha untuk unggul dan juga menyukai tantangan dalam bekerja. Lalu yang kedua ada kebutuhan akan afiliasi, di mana karyawan butuh untuk menjalin hubungan yang akrab dan memiliki kedekatan dengan orang lain. Lalu yang ketiga ada kebutuhan akan kekuasaan, di mana mereka akan memiliki keinginan untuk mengendalikan orang lain dan juga mempengaruhi mereka, sehingga orang tersebut akan kurang mempedulikan perasaan orang lain. Adapun bentuk motivasi yang diterapkan pada PT PLN Persero diantaranya pemberian imbalan prestasi kerja atau IPK. Pemberian ini diberikan kepada setiap karyawan yang memiliki prestasi kerja yang dianggap cukup berdasarkan penilaian hasil kerja yang telah dilakukan oleh karyawan. Di samping itu, bentuk lain dalam memacu motivasi karyawan yaitu dengan memberikan insentif kepada setiap karyawan. Kemudian karyawan diberlakukan secara adil serta memberikan kesempatan dan peluang yang seluas-luasnya kepada setiap karyawan untuk mengembangkan diri dan menciptakan rasa aman kepada karyawan sehingga para karyawan dapat berkonsentrasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Agar karyawan mempunyai kinerja yang baik, maka dibutuhkan suatu bentuk motivasi karyawan. Adapun hasil dari penerapan program motivasi yang dilaksanakan oleh PT PLN Persero diantaranya menambah semangat, keterampilan, dan kemampuan dalam bekerja yang ada pada para karyawan. Karyawan dapat memiliki dan memperbaiki kinerja yang selama ini belum optimal, serta pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja yang ada ke arah yang lebih baik. Manfaat dari pemberian motivasi sendiri diantaranya yang pertama meningkatkan semangat dan kemampuan kerja karyawan, yang kedua meningkatkan produk atau prestasi kerja karyawan, yang ketiga meningkatkan loyalitas dan kerjasama yang menguntungkan, dan yang keempat meningkatkan kedisiplinan karyawan terhadap peraturan dan kebiasaan yang bersifat normatif. Selanjutnya yaitu kompensasi. Sebenarnya apa sih itu kompensasi? Kompensasi merupakan motivator utama yang mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, apa sih contoh kompensasi? Contoh kompensasi yaitu pembayaran untuk kinerja, bonus, keuntungan, opsi saham, dan pembayaran untuk pengetahuan. Nah, selanjutnya ada pengaruh kompensasi dengan motivasi karyawan yang kita bisa melihat secara nyata. Salah satu contohnya yaitu di PLN. Jadi, berdasarkan penelitian yang ada, model kompensasi di PLN itu relatif mendekati apa yang diharapkan oleh karyawan, di mana tingkat motivasi karyawan PLN juga berada pada tingkatan yang relatif kuat. Kedua hal ini dapat memberikan kesimpulan yang pasti bahwa hubungan antara kompensasi dengan motivasi menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif. Jika persepsi karyawan terhadap kompensasi meningkat, maka motivasi juga meningkat. Maka dari itu, hal ini bisa menjadi strategi bagi perusahaan untuk meningkatkan kompensasi yang diberikan kepada karyawan, sehingga motivasi karyawan bisa meningkat dan bisa meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sekian dari kami, terima kasih. Tahu nggak sih kalau 70% dari karyawan merasa tidak termotivasi dalam pekerjaannya saat ini? Berikut beberapa alasannya. Tentu saja hal tersebut tidak dapat dibiarkan. Jika kamu tim leader, memotivasi tim merupakan tanggung jawab besar yang mungkin terabaikan. Nah, agar kamu sukses dalam hal ini, yuk coba beberapa tips berikut. Pertama, berikan objektif yang jelas dari pekerjaan mereka. Bekerja tanpa tujuan tentu saja bisa jadi melelahkan. Bahkan, tim kamu juga akan merasa apa yang dikerjakannya tidak ada artinya. Maka dari itu, memberikan tujuan yang jelas dalam pekerjaan menjadi penting untuk dilakukan. Kedua, luangkan waktu kamu untuk memberi feedback.
Di tengah kesibukan, kamu dapat menjadwalkan diskusi secara personal. Tidak harus formal, yang penting kamu bisa memberikan feedback terkait kinerja mereka. Selain itu, mereka juga dapat menceritakan perasaannya kepada kamu. Yang ketiga, hindari micromanagement. Jika di awal kamu sudah memberikan objektif yang jelas, maka percayakan pekerjaan itu kepada tim kamu. Terakhir, jangan lupa untuk memberikan kompensasi yang adil. Karyawan dengan gaji yang cukup tentu akan merasa dihargai. Setelahnya, mereka akan berusaha memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Yuk menjadi tim leader yang memotivasi.